7 pekerja bangunan tewas saat menaiki lift barang yang anjlok dari lantai 5 di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Kepolisian sudah melakukan olah TKP atas peristiwa ini. Lalu apa sebenarnya penyebab jatuhnya lift tersebut? Akan saya tanyakan langsung ke Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat malam, Pak Pandra. Selamat malam, Mbak Saza. Pak, Selamat malam para pemirsa CNN. baik, Pak, dari hasil olah TKP setidaknya sebelum dialog ini kita sudah mendengar salah satu penyebabnya diduga karena kelebihan beban dari 9 orang tersebut. Memang sebenarnya beban maksimum dari lift tersebut berapa, Pak? Ya, baik. Yang pertama-tama kita turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya 7 orang pekerja yang salah satunya sudah mengerjakan di proyek di Az-Zahra tersebut. Nah, pasca kejadian tanggal 5 Juli 2023 hari Rabu lalu, sekitar pukul 16.30, tentunya kepolisian Resort Kota Bandar Lampung langsung dengan respon cepat melakukan olah TKP. Dari olah TKP itu tentu kami menentukan atau memerintahkan pemeriksaan atau pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada. Dan sampai saat ini secara maraton dan secara simultan kami terus melakukan pendalaman. Kalau kemarin itu adalah pada hari Rabu sore ataupun malam hari kita melakukan pemeriksaan yang menyaksikan langsung dan yang membawa ke rumah sakit di Kota Bandar Lampung untuk menyelamatkan jiwa dari 9 orang ini. Dan tadi pagi secara maraton kita juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Jadi total saat ini sudah ada 7 orang saksi yang kita periksa, baik itu dari pihak sekolah, kemudian juga dari pihak yayasan sendiri, kepala sekolah, bahkan sesuai dengan apa yang kita sebut dengan proses penyidikan secara ilmiah, kita telah memanggil atau meminta bantuan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri yang berada di Palembang, dan ini tengah bekerja, dan juga dari pihak PPNS dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung juga tengah melakukan pendalaman. Karena ini menyangkut masalah keselamatan daripada pekerja. Nah, ini yang kita selalu melihat daripada SOP yang ada, apakah sesuai dengan SOP EHAS tersebut. Artinya dari environmental, kemudian juga healthy, kemudian safety and security. Nah, ini yang sedang kami dalami. Begitu, Mbak Saza. Kesimpulan sementara dari keterangan 7 orang saksi dan juga olah TKP apa, Pak? Ya, baik. Ini yang kita temukan di TKP merupakan lift yang digunakan untuk mengangkut barang. Di mana lift tersebut berukuran 150 cm kali 150 kali 100 cm. Jadi kurang lebih 1,5 meter. Dan dalam waktu yang bersamaan pada pukul 16.30 langsung dimuati oleh 9 orang. Tadi sudah kita saksikan bagaimana luas daripada lift tersebut, sehingga yang sementara dugaan pertama itu tidak kuat untuk mengangkut beban yang begitu berat. Nah, ini yang akan kita dalami melalui saksi ahli, melalui puslapor sendiri nanti sedang bekerja. Jadi kita tetap mendalami proses penyelidikan terhadap kasus yang terjadi tentang kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Baik, Bapak, menurut pihak sekolah ini kan berarti sudah diinstalasi oleh pihak sekolah. Beban maksimumnya sebenarnya berapa, Pak, yang bisa diangkat oleh lift ini, dan juga biasanya bisa mengangkat orang atau hanya untuk barang? Ya, memang kan udah peruntukannya. Kalau ini yang kita sedang dalami. Ini yang nanti adalah lebih spesifik bagian teknis yang akan memberikan keterangan. Jadi kita sekarang sudah menunggu dari tim Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk bisa menghitung beban secara teknis. Apakah sekolah baik, Bapak, apakah sekolah tidak memiliki datanya, Pak? Apakah sekolah ini tidak memiliki data beban maksimum dari lift tersebut? Padahal kan lift tersebut diinstalasi oleh sekolah. Ya, ini yang saya katakan tadi, lift ini kan lift barang. Lift barang tentu ada beban maksimum, bahkan juga orang tidak mungkin bisa untuk ini memang untuk barang. Ya, kita perhitungkan saja, kalau 9 orang dikali kurang lebih berat badan orang yang jumlahnya cukup berat, ya, ini yang tidak mungkin. Ini secara teknis tentu sedang didalami, apalagi kemarin itu sedang dalam anak-anak sekolah sedang liburan. Nah, ini yang sedang dikerjakan.
untuk renovasi di salah satu di ruangan di lantai 5 atau 6. Jadi beban Nah, itu maksimum, pusat. apakah artinya sekolah ini tidak memiliki atau tidak mengetahui adanya beban maksimum ini? Itu yang saya katakan tadi, Mbak. Apakah lembaga pendidikan atau pendidik sekolah ini mempunyai EHAS atau tidak? Baik, Yaitu adalah untuk lingkungan, kemudian namanya K3, ya, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, K3. Ini yang kita dalami bersama dinas terkait, begitu Mbak apakah itu Sasa. baik? Apakah itu artinya ada dugaan unsur kelalaian, Pak, dalam peristiwa ini? Yang jelas, ini nanti unsur-unsur pidana yang akan dipersangkakan ini kita akan masukkan unsur-unsur tersebut. Kita sudah siapkan unsur-unsur apakah adanya kelalaian di dalam KUHP sudah jelas. Kemudian juga nanti dari Dinas Tenaga Kerja ada yang namanya Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Nah, ini kami nanti sedang mengkonstruksikan pasal-pasal agar adanya terangnya suatu permasalahan terhadap kasus yang terjadi. Baik, saya konfirmasi kembali, berarti ada dugaan unsur kelalaian di sini. Ya, ini yang sedang kita dalami dan tentunya nanti pada saatnya kami akan sampaikan kepada publik. Tetapi jelas ini adanya suatu kelalaian dan tentunya unsur ini apabila terpenuhi. Karena biasanya kami sudah mendalami juga tidak pernah atau memang jarang yang orang sampai sebanyak itu. Baik. Nah, ini yang itu Mbak sementara. Baik, kemudian Bapak, kondisi 2 korban luka saat ini seperti apa? Dan dari informasi atau komunikasi terakhir dengan pihak sekolah, apakah pihak sekolah akan memberikan santunan kepada para korban, 7 yang meninggal dan 2 yang masih luka-luka, apakah akan diberi santunan oleh pihak sekolah? Ya, ini salah satu bentuk tanggung jawab dari pihak sekolah. Yang jelas kami ini nanti saksi dari 9 orang ini yang terselamatkan itu ada 2. Dan 2 orang ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandar Lampung. Tentu kami akan minta keterangan bagaimana awal mula terjadi ini, karena memang kondisinya masih dalam perawatan intensif. Nah, nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Tentunya sebagai orang yang mempunyai rasa kemanusiaan dan rasa duka yang mendalam, ya, pihak sekolah sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut. Apalagi kita sudah melihat tayangan tadi, bagaimana keluarganya daripada para pekerja tersebut. Begitu Mbak Sasa. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia.